Shalom anak raja, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Satu saat saya bertemu dengan sepasang suami istri, kemudian mereka menceritakan problem yang sedang mereka hadapi. Jadi suami ini atau bapak ini satu kali diajak bekerja sama dengan seseorang atau join dalam satu usaha. Karena orang yang satu ini, dia memiliki kemampuan, dia punya peluang bisnis, tapi modalnya terbatas. Dia minta bapak ini untuk ikut atau join sama-sama dan menanamkan modal. Dan ada sedikit-sedikit juga bapak ini bisa membantu pekerjaan orang ini. Dan dalam beberapa waktu, usaha ini berjalan dengan lancar, usaha ini berjalan dengan baik, bahkan makin besar, makin berkembang, dan makin berkembang. Nah, orang yang satu ini, saudara, ingin menguasai bisnis ini seutuhnya karena keuntungannya lebih besar. Kemudian sering bermasalah akhirnya dengan bapak ini, dia sering melakukan hal-hal yang nggak baik lah. Sehingga akhirnya bapak ini merasa terganggu. Tapi bapak ini nggak mau melepaskan bisnis ini. Jadi saya nggak bisa ceritakan secara gamblang ya. Kemudian saudara, mereka suami istri berbicara dengan saya, dan istrinya bilang kepada saya, Pastor Nixon, saya udah mengatakan kepada suami saya, ya sudahlah, lepas aja bisnis ini. Karena suaminya ingin supaya modalnya dikeluarkan lagi, tapi orang ini nggak mau, karena orang ini beranggapan bahwa selama ini dia juga udah memberikan keuntungan secara finansial kepada bapak ini. Jadi kalau mau keluar, keluar aja, nggak bisa ambil modalnya. Tapi bapak ini awalnya nggak mau. Tapi istrinya bilang, daripada emosi kamu terganggu, hidup kamu terganggu, jadi nggak baik, ya udah nggak apa-apa, lepaskan aja. Lagian kita nggak akan miskin kalau kita nggak dapat uang dari situ. Kamu lepaskan itu, istrinya bilang, aku rela kok, nggak masalah. Usaha kita kan berjalan dengan baik. Itu kan cuma usaha sampingan. Kemudian bapak itu bertanya kepada saya, menurut Pastor Nixon kayak gimana? Kalau saya bilang, saya setuju dengan pendapat ibu. Tapi terserah bapak, karena bapak lah yang memiliki juga bagian dalam bisnis ini. Saya bilang, bapak berdoa. Dia bilang, Pastor Nixon, tolong titip untuk pendoa supaya bantu saya dalam doa. Ketika saudara pendoa berdoa dan mereka bilang sama bapak ini, lepaskan aja bisnis itu. Gak apa-apa, karena mengganggu juga, maksudnya dalam soal ekonominya. Kemudian akhirnya bapak ini mengambil keputusan untuk mundur, untuk cabut, nggak mengambil modal apa-apa lagi. Dia dengan ikhlas, dia dengan tulus melepaskan bisnis itu kepada orang ini sepenuhnya tanpa menuntut apa-apa. Tapi orang ini masih emosi, orang ini masih marah, dan orang ini mengatakan begini, awas kamu ya macam-macam ya, saya dukunin kamu. Sehingga ceritanya, saudara, setelah bapak ini melepaskan bisnis itu kepada orang itu, dia juga melepaskan semua haknya dia, orang ini memang mengganggu. Jadi di rumah maupun di tempat usaha dari keluarga ini, bapak ini dan keluarga, itu kadang-kadang ada kayak tanah kuburan mereka lihat, ada orang yang lemparkan hewan mati dan lain sebagainya. Baik di tempat usaha maupun di rumah. Ketika mereka bicara dengan saya bilang begini, Pak, kalau Bapak dalam Tuhan, Bapak dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Itu tidak akan mengganggu Bapak. Dan beberapa waktu kemudian mereka berbicara dengan saya, Pastor Nixon memang tidak mengganggu. Tidak ada akibat bagi saya, tidak ada akibat bagi istri dan keluarga dan anak-anak. Tetapi pembantu mereka merasa terganggu. Karena ada kuasa-kuasa lain dan ada gangguan-gangguan lain. Sehingga ada pembantu mereka yang keluar karena sering melihat hal-hal yang ya gimana gitu. Pokoknya seperti itu. Begitupun di perusahaan, ada beberapa orang yang merasa terganggu, saudara. Ada kuasa-kuasa lah seperti itu. Memang Bapak itu bilang begini, Pastor Nixon, memang kami betul kata Pastor Nixon, dan kami juga yakin bahwa Tuhan melindungi kami. Tapi orang-orang yang bekerja dengan kami, orang-orang yang ada di rumah kami, itu merasa terganggu, Pastor Nixon. Dan dia mulai merasa resah, dia mulai merasa, kok begini ya Pastor Nixon ya? Satu kali saya bilang bicara kepada Bapak ini, Pak, kalau itu memang udah mengganggu. Dan dia bilang begini, bahkan ada orang yang memberikan nasihat, Pak, sebenarnya orang ini ingin bunuh Bapak. Ingin menghabisi nyawa Bapak dengan kuasa-kuasa seperti itu. Ingin bikin Bapak sakit, Ibu sakit, anak-anak sakit, sehingga itu bisa membawa kematian. Bapak itu cerita sama saya, terus dia bilang begini sama saya, Pastor Nixon, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, Pak, kalau Bapak udah nggak tahan, karena dia nggak bisa masuk dalam kehidupan Bapak, dia nggak bisa, ilmu-ilmunya itu hitam, itu tidak bisa mengganggu Bapak. Kalau Bapak, tapi orang-orang sekitar Bapak terganggu, ya begini aja Pak. Satu kali kalau Bapak udah nggak tahan, berdoa aja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua apapun kiriman ilmu-ilmu semacam itu, yang dikirimkan untuk saya dan keluarga, tapi tidak mengenai, saya akan kembalikan 7 kali lipat. Loh, begitu Pastor Nixon? Iya. Saya secara pribadi pernah mengalami hal seperti itu, saya bilang. Saya juga sudah
berkonseling dengan beberapa orang, kemudian saya menganjurkan mereka ketika mereka merasa terganggu dengan hal semacam itu, walaupun tidak mengenai mereka, tapi orang-orang sekitar merasa terganggu dan artinya akhirnya nggak nyaman, saya bilang kembalikan aja. Kami kembalikan semua ilmu yang dikirim, bencana yang dikirim dalam nama Yesus. Saya bilang begini, bilang aja Pak, kenapa 7 kali lipat? Karena itu angka sempurna, biar baliknya sempurna. Loh, begitu, kasihan orangnya. Saya bilang, terserah Bapak. Dan Bapak dan Ibu itu bilang begini, Pastor Nixon, tolong doakan Pastor Nixon. Saya bilang, nggak bisa Pak, Bapak yang harus berdoa. Kemudian satu kali saudara saya bersama-sama dengan mereka, saya bilang, Bapak yang berdoa, saya dukung Bapak dalam doa. Dia bilang, Pastor Nixon, saya nggak mau 7 kali lipat, terlalu besar. Saya bilang, enggak, 7 kali lipat itu maksudnya sempurna. Jadi dikembalikan semuanya. Dia bilang 2 kali lipat. Dan dia membawa itu berdoa. Tuhan, apapun yang ilmu-ilmu dikirim untuk membahayakan saya dan keluarga, saya kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa bekerja 2 kali lipat ke orang itu. Saudara, ketika kami berdoa, itu saya masih ingat sekali, saudara, itu hari Kamis. Oke, itu sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu. Hari Kamis kami berdoa. Saudara tahu, hari Jumatnya Bapak itu kabari saya. Dia bilang, Pastor Nixon, saya mau kabar Pastor Nixon. Orang yang mengirimi saya ilmu-ilmu seperti itu meninggal, Pastor Nixon. Dan saya dikirimkan foto oleh salah seorang rekan saya. Itu mengerikan loh wajahnya. Kayak menghitam kayak gitu. Ya pokoknya ngeri. Saya kirim fotonya ke Pastor Nixon ya. Saya bilang, jangan, Pak. Saya nggak perlu lihat, Pak. Saya nggak perlu lihat. Dia bilang, Pastor Nixon, saya nggak nyangka. Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang di dunia ini, hal-hal semacam itu masih ada. Sampai hari ini pun masih ada. Ada orang yang marah, dan orang kadang-kadang menumpahkan marahnya, atau menumpahkan gak sukanya, irinya, kepada orang lain. Mungkin kepada saudara dengan hal-hal semacam itu. Dan hal semacam itu ada. Orang mau percaya atau tidak, hal semacam itu ada. Dan itu tidak akan mengenai orang yang percaya. Tetapi, kalau itu sudah mengganggu Anda dan Anda merasa terganggu, ya sudah, kembalikan ilmu itu aja. Saya secara pribadi pernah mengalami. Saya juga udah melihat, saudara, beberapa orang yang saya konseling, dan mereka mengalami, saya bilang, kembalikan aja di dalam nama Yesus. Dan ketika kembali, itu akibatnya fatal kepada orang yang mengirim. Karena di dunia ini, tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Secara kekuatan kita punya, secara jiwa kita bisa bertahan, tapi secara spiritual, ya, secara roh, nama Yesus, saudara. Tidak ada kuasa di dunia ini, saudara, yang bisa mengalahkan nama di atas segala nama. Karena yang diberi kuasa di dunia ini, yang ditakuti oleh kuasa-kuasa kegelapan, hanya satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau saudara mengalami sesuatu, berdoa dalam nama Yesus. Nama itu sangat berkuasa. Tuhan memberkati kita semua.